Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada seluruh warga jemaat, baik yang dari luar jemaat Rantepao untuk datang beribadah bersama dengan anggota jemaat Rantepao, diucapkan selamat datang, selamat beribadah pada sore hari ini. Penekanan warta jemaat pada sore hari ini yaitu di dalam warta jemaat poin keempat, ibadah rumah tangga minggu depan. Nyanyian yang kita pakai adalah pelengkap kidung jemaat. Dan poin yang ke-21 di warta jemaat kelas katekisasi dibuka kembali bagi warga jemaat yang rindu untuk mengikuti, harap mendaftarkan diri pada tata usaha jemaat Rantepao pada setiap jam kerja. Kemudian poin yang ke-23 yaitu pemberkatan nikah kepada warga jemaat Rantepao, yaitu saudari Vikaria Retnowati Boong SHMH dengan saudara Theophilus Marto Pasongli, dilaksanakan pada hari Sabtu 29 Mei 2021 pada pukul 9.30 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Pajalesang Klasis Palopo, dan resepsi yang sama pada hari yang sama pada pukul 12 di Gedung Balai Rasdiana Center Palopo. Dan yang kedua, saudari Marlina Ratung dan dengan saudara Johannes Tupamahu dilaksanakan pada hari Senin 24 Mei 2021 di Gereja GKI Diaspora Wamena, Abepura, Papua. Kemudian kebaktian penghiburan dalam rangka pemakaman almarhumah Marta Sesa dilaksanakan pada hari Senin 24 Mei pukul 18, dan ibadah pemakaman pada hari Rabu 26 Mei 2021 pada pukul 10. Dan berikut Komisi Verifikasi Jemaat Rantepao. Disampaikan sekali lagi bahwa Komisi Verifikasi Jemaat Rantepao akan melakukan pelatihan teknis pengelolaan keuangan dalam lingkup Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Rabu 26 Mei 2021 pada pukul 9 di Gedung Pelayanan Jemaat Rantepao. Dan yang berikut penerimaan siswa baru kelompok bermain Talitakum Jemaat Rantepao. Menerima siswa baru tahun ajaran 2021-2022 dari usia 3 sampai 6 tahun. Kepada Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan anaknya, silakan mendaftar di kantor kelompok bermain Talitakum Jemaat Rantepao atau kantor Jemaat Rantepao. Berikut tambahan warta jemaat yang pertama, kebaktian rumah tangga kelompok pelayanan 1 yaitu kebaktian gabungan pada hari Jumat 28 Mei pukul 16.30 di keluarga Bapak Pendeta Alfred Anggui. Dan yang kedua, kebaktian penghiburan di keluarga almarhum Andarias Tapi atau orang tua dari Ibu Diaken Paulina Barania Tulak akan dilaksanakan pada hari Rabu 26 Mei 2021 pada pukul 17 atau jam 5 sore tepat di rumah kediaman Buntu Datu Mengkendek. Dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Kumpul di gereja pukul 15 WITA, berangkat pukul 15.30 WITA. Demikian penekanan warta jemaat. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kita tinggalkan aktivitas kita memuji dan memuliakan Tuhan. Berhimpun menghadap Allah. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Hari ini kita bersyukur sebagai keluarga Allah, karena kita masih dimungkinkan untuk bersekutu, merayakan dan memperingati hari Pentakosta, yakni hari ke-50 setelah Paskah. Kita juga bersyukur hari ini atas tuntunan kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja Jemaat Rantepao berulang tahun yang ke-106 tahun, tepatnya 23 Mei 1915, yang juga ditandai dengan pelaksanaan baptisan pertama. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan sekalipun kita masih dalam situasi pandemi saat ini. Namun dalam kesederhanaan kita mensyukuri dan merayakan kasih Tuhan oleh tuntunan kuasa Roh Kudus yang terus berkarya dalam kehidupan persekutuan jemaat dan gereja Toraja secara umum. Karena itu, marilah kita terus menghayati karya Roh Kudus yang mengarahkan kita dalam menjalani hidup ini. Tema kita hari ini, Roh yang menginsafkan. Mari kita siapkan hati untuk bersyukur dan memuliakan Tuhan. Bapakku datang menyembahku di sini. Tak usah
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita aminkan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam bagi kamu sekalian, Roh Kudus yang telah dicurahkan, yang kita peringati dalam Minggu Pentakosta ini, akan menuntun kita dalam ibadah ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, baik yang sempat hadir dalam ruangan di tempat ini, Bapak Ibu yang ada di gedung pelayanan, di rumah dan di berbagai tempat, yang sempat mengikuti ibadah secara virtual malam hari ini. Marilah dalam kerendahan dan dalam penyesalan yang sungguh kita datang dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mengakui betapa sering kami lalai dalam mendidik anak-anak kami ke jalan yang Engkau kehendaki. Kami terlalu sibuk dengan urusan kami sendiri. Ya Roh Kudus, insafkanlah kami dan tolong. Tuhan, kami mengakui betapa sering kami berbantah dengan orang lain. Kami sering menjalani hidup dalam ketidaktaatan kepadamu ya Tuhan, dan selalu merasa benar sendiri. Insafkanlah kami dan tolonglah kami. Tuhan Yesus, kami sering membuat orang tua kami sedih. Kami sering malas membantu orang tua kami di rumah. Kami sering lupa berdoa dan membaca Alkitab. Ya Roh Kudus, insafkanlah kami. Tuhan, berkenanlah kiranya mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali.
Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Firman Tuhan dari Yohanes pasal 15 ayat 22. Firman yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Amin. Kita akan bermazmur secara berbalasan. Kita membaca Mazmur 104 ayat 24 sampai ayat yang ke-35. Mazmur 104 ayat 24 sampai ayat yang ke-35. Firman Tuhan, kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan. Sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaan. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar. Dia telah berhenti untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan Engkau. Supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta. Dan Engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar, Yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengarannya kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi. Dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Kita merespon Mazmur berbalasan dengan menyanyi dari Kidung Pujian, Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Terjadi di tempat ini.
jemaat Tuhan, kita bersama mempersiapkan bacaan kita pada malam hari ini. Ada 3 bagian bacaan kita. Pertama dari kitab Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Bacaan kedua dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-21, dan bacaan ketiga dari kitab Injil Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai ayat yang ke-15. Setelah bersama kita mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, mari bersama kita memohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan malam hari ini. Semua karena kasih, karena anugerah-Mu. Semua karena karya Roh Kudus yang terus berkarya dalam hidup kami. Sehingga malam hari ini kami masih dimungkinkan bersama untuk boleh hadir bersekutu, memuji, memuliakan Engkau. Juga dalam rangka kami memperingati hari Pentakosta, hari ke-50 pasca kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus dari antara orang mati. Dan juga sekaligus hari ini ya Tuhan, bersama dengan jemaat Tuhan di Jemaat Rantepao merayakan hari ulang tahun jemaat yang ke-106 tahun. Luar biasa kasih-Mu ya Tuhan, Engkau terus nyatakan bagi kami, bagi pertumbuhan jemaat-Mu. Kami percaya bahwa semua karena karya Roh Kudus. Iya Bapa di sorga, saatnya kami mau mendengarkan, kami mau merenungkan firman-Mu yang telah tersedia di hadapan kami untuk kami baca dan kami renungkan malam hari ini. Berkati kami oleh tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu yang terus berkarya dalam hidup kami. Untuk sungguh-sungguh kami dimampukan memahami apa arti firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan malam hari ini. Biarlah kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan melalui firman-Mu ini. Dan kami semua boleh memahami untuk kami memberlakukan dalam kehidupan yang Engkau masih anugerahkan bagi kami. Hamba-Mu yang Engkau pakai Tuhan berkati. Tuhan berikan kekuatan, berikan hikmat, biarlah sungguh-sungguh firman-Mu ini dapat disampaikan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Ini kami Tuhan, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Engkau bersabdalah kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang pertama dari Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai dengan 14. Firman Tuhan, kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan melemparkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, berbuatlah
mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi napas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu napas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada napas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan napas hidup itu masuk dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering. Dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang kedua terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita?
kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dengan suara nyaring, ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang-orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku yang laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Amin. Berita Injil dari kitab Injil Yohanes pasal 16. Injil Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai ayat yang ke-15. Pekerjaan penghibur. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, "Kemana engkau pergi?" Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari Bapa-Ku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya.
Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kure sumanga puang. Selamat malam Bapak Ibu dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Ya, malam hari ini ya harusnya kita lebih bersukacita dan semangat. Ya, karena hari ini kita bersama memperingati Hari Pentakosta atau biasa juga disebut hari ke-50 atau hari keturunan Roh Kudus, atau biasa juga orang katakan hari ketuhanan Roh Kudus. Dan juga tentu hari ini juga kita bersukacita bersama dengan semua jemaat Tuhan, bukan hanya jemaat yang ada di sekitar Rantepao, tetapi juga tentu saudara-saudara kita, anggota jemaat atau yang pernah menjadi anggota jemaat Rantepao, karena hari ini tepat pada momen keturunan Roh Kudus. Jemaat Rantepao berulang tahun yang ke-106 tahun. Ya, tentu ini sebuah sukacita yang luar biasa pada saat hari lahirnya gereja sebagai persekutuan oleh karya Roh Kudus. Jemaat Rantepao juga lahir 23 Mei 1915. Karena itu tema kita dalam ibadah pada malam hari ini, bahkan menjadi perenungan kita sepanjang minggu ini, melalui beberapa bagian bacaan kita, roh yang menginsafkan, pena masallo umpamanasai. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, inilah cara Allah untuk menyatakan dirinya melalui 3 cara atau 3 oknum, yaitu di dalam dirinya sendiri sebagai Bapa, di dalam Yesus Kristus yang berkarya sebagai penyelamat, dan dalam Roh Kudus sebagai penuntun, sebagai penolong, sebagai pelindung dan berbagai peran dan karyanya yang biasa disebut sebagai Allah Tritunggal. Cara Allah untuk menyatakan dirinya. Sering kita berbicara tentang ketritunggalan Allah. 3 tetapi 1. Dan inilah yang kadang membuat kita bersama-sama untuk bagaimana sungguh-sungguh memahami tentang cara Allah berkarya dalam hidup kita. Yang kemudian orang-orang di sekitar kita salah memahami dan mengartikan tentang Allah kita. Bahwa Allahnya orang Kristen itu ada 3. Sekali lagi bahwa cara Allah untuk menyatakan diri melalui 3 pribadi, 3 oknum ini, yaitu dalam dirinya sendiri, Allah sebagai pencipta yang menjadikan segala sesuatunya. Lalu kemudian bagaimana dia berkarya, menyatakan diri dalam Yesus Kristus yang bertugas, berperan untuk bagaimana menyelamatkan dunia ini. Karena itu dia disebut sebagai penyelamat. Dan bagaimana dia berkarya melalui Roh Kudus yang menghibur, menuntun dan menolong. Dan juga bahkan melalui tema kita pada malam hari ini, pada sepanjang minggu ini, menginsafkan kita.
dan peran Roh Kudus yang kita peringati pada hari ini, bagaimana Dia berkarya dalam sepanjang kehidupan kita bersama-sama, menjadi sentral dalam kehidupan yang kita jalani bersama-sama. Bagaimana Dia berkarya, bagaimana Dia menuntun dalam kehidupan kita, bahwa kita masih boleh ada seperti kita ada malam hari ini. Semua karena karya Allah melalui Roh Kudus. Dan juga berbicara tentang bagaimana pertumbuhan iman kita, bagaimana pertumbuhan jemaat, secara khusus jemaat Rantepao 106 tahun. Kita meyakini bahwa semuanya itu adalah karena tuntunan dan karya Roh Kudus. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, melalui beberapa bacaan kita pada malam hari ini juga memberikan kesaksian bagaimana Roh ini berkarya. Kesaksian pemazmur dan Yehezkiel tentang peristiwa bagaimana Roh Allah berkarya dalam kehidupan umat Tuhan, bagaimana karya yang luar biasa yang tidak terselami diceritakan melalui penglihatan Yehezkiel dalam bagian bacaan kita malam hari ini. Sebuah kehidupan yang sesungguhnya bahwa kita melihat bagaimana umat Tuhan yang seakan-akan bahwa mereka tidak ada lagi kehidupan, yang digambarkan tulang-tulang yang sudah berserakan. Peristiwa yang tentu sangat memprihatinkan bagi kehidupan umat Tuhan. Penglihatan dari Nabi Yehezkiel ini, tulang-tulang yang sudah berserakan satu dan yang lain. Lalu kemudian bagaimana berkumpul, bagaimana tumbuh tulang-tulang, ditumbuhi oleh urat-urat dan daging. Kemudian ditutupi kulit sehingga dia berbentuk badan manusia. Ini adalah merupakan sebuah proses pemulihan yang Allah nyatakan bagi umatnya, bahwa mereka sungguh-sungguh seakan-akan bahwa tidak lagi kehidupan bagi mereka. Tetapi sekali lagi bahwa semuanya karena Roh Allah yang berkarya di dalamnya, memberikan sebuah harapan kehidupan bagi umat Tuhan di dalam ketidakberdayaan mereka. Memulihkan keadaan kondisi yang sangat sulit yang sedang dialami oleh umat Tuhan. Demikian juga ketika peristiwa Pentakosta, bagaimana para murid dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang luar biasa dalam peristiwa ini, sebuah kemampuan yang luar biasa yang diterima dan didapatkan oleh para murid ketika Roh itu dicurahkan bagi mereka. Kemampuan berbahasa yang luar biasa bagi mereka membuat orang-orang yang hadir pada saat itu mereka heran, mereka takjub. Kenapa para rasul-rasul ini mereka mampu berbahasa dalam bahasa mereka? Dan mereka mengerti apa yang mereka katakan. Ya, ini kadang kita berbicara tentang bahasa roh itu seperti apa dan bagaimana kita bisa tahu dan memahami bahasa-bahasa roh. Sekali lagi bahwa peristiwa keturunan Roh Kudus ini yang dialami oleh para murid, para rasul, bahwa ketika roh itu dicurahkan bagi mereka, mereka bisa dan mampu berbahasa dan berbagai bahasa-bahasa seperti yang diberikan oleh roh kepada mereka untuk mengatakannya. Dan orang-orang yang hadir, mereka tercengang-cengang dan heran. Mereka kemudian berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata ini adalah orang Galilea? Mereka mampu berkata-kata, berbahasa dalam bahasa kita. Kita ini adalah orang Partia, orang Media, orang Elam, penduduk Mesopotamia dan berbagai daerah yang lain. Ya, seandainya pada saat itu ada orang Indonesia atau orang Toraja, ya mungkin juga ya mereka bisa mendengarkan. Ya, dan itu adalah sebuah karya Roh Kudus yang luar biasa,
mereka mengerti, mereka tahu apa yang sedang mereka katakan. Ya, tidak mungkin mereka tahu bahasa yang disampaikan kalau mereka tidak mengerti. Wah, ini bahasa kita. Ya, entahlah kalau orang yang mengatakan mereka mampu untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dengan bahasa apa mereka mengatakan, dan orang yang mendengarkan apakah mereka mengerti apa yang mereka katakan. Dan apakah mereka juga mengerti tentang apa yang mereka katakan itu. Ya, itu kadang selalu menjadi pertanyaan dan perenungan saya secara pribadi. Ketika orang mengatakan bahwa mereka mampu dan bisa berkata-kata dalam bahasa roh, lalu kemudian apakah mereka tahu, mengerti, dan juga orang yang mendengarkan memahami bahasa apa yang mereka sampaikan itu, dapat mengartikan dari setiap apa yang mereka katakan. Tetapi para murid sungguh-sungguh luar biasa, mereka diberikan kemampuan yang sangat luar biasa oleh karya Roh Kudus, sehingga orang-orang mampu untuk memahami, mengerti. Dan disitulah mulai lahir gereja sebagai persekutuan. Orang-orang berkumpul bersekutu dari berbagai tempat. Mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Perbuatan yang besar yang dilakukan oleh Allah. Bahkan kemudian Petrus diberikan kemampuan untuk bagaimana dia berkata-kata, dia berkhotbah. Ini adalah merupakan roh yang berkarya, memberikan kemampuan bagi Petrus. Dia mampu dan dia bisa untuk kemudian berkhotbah, tampil untuk menyampaikan firman Tuhan. Karena Roh Kudus yang telah dicurahkan kepadanya. Dan inilah yang menjadi sukacita bagi kita jemaat Rantepao. Ya, tentu lahirnya gereja sebagai persekutuan ini juga dicanangkan sebagai hari lahir gereja Toraja Jemaat Rantepao yang ditandai dengan baptisan pertama. Ada 3 orang yang tadi ya disebutkan, dan juga kemudian bagaimana pertumbuhan dan perkembangan Jemaat Rantepao hingga pada saat ini. Kurang lebih 500 kepala keluarga. Ada sekitar 700 lebih jiwa. Bukankah semua ini sebagai karya Roh Kudus bagi Jemaat Rantepao dan bagi Gereja Toraja secara umum? Dan bukan hanya soal kemampuan bagi para murid yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi juga bagaimana Roh Kudus ini berkarya dalam kehidupan kita bersama-sama, seperti apa yang dipesankan oleh Yesus. Bahwa seandainya aku tidak akan pergi, dia tidak akan datang. Tetapi karena aku pergi, sehingga ia akan datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Pesan yang disampaikan oleh Yesus kepada para murid, bahwa untuk itulah dia pergi. 10 hari setelah hari kenaikan, lalu kemudian janji yang dia sampaikan, kamu akan diberikan kuasa ketika roh itu akan dicurahkan bagi kamu. 10 hari kemudian, 50 hari setelah kebangkitan Yesus, yang disebut sebagai hari Pentakosta, apa yang dinantikan itu sungguh-sungguh telah dinyatakan melalui keturunan Roh Kudus. Apa yang dijanjikan oleh Yesus sebagai bagian dari pekerjaan Roh Kudus, bahwa dia akan menginsafkan, bukan hanya sebagai penghibur, bukan hanya sebagai penolong, tetapi bagaimana roh ini akan menginsafkan setiap orang, menyadarkan setiap orang untuk menyadari akan setiap perbuatan-perbuatan, setiap dosa yang kadang kita perbuat dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, tentu kita semua menyadari akan
kehidupan kita bersama-sama bahwa semua kita tidak pernah lepas dari yang namanya dosa dan kesalahan dalam kehidupan ini. Karena untuk itulah pekerjaan Roh Kudus yang telah dinampakkan bukan hanya bagi para murid, bagi orang percaya yang menyaksikan pada saat itu, bagi pemazmur, bagi Yehezkiel, tetapi juga bagi kita semua. Roh Kudus terus berkarya dalam kehidupan kita bersama-sama. Ketika kita masih dimungkinkan untuk boleh datang bersama pada saat ini, bukankah semuanya karena Roh Kudus yang berkarya? Ketika dalam berbagai pergumulan, dalam berbagai persoalan yang kita hadapi, lalu kita dimampukan untuk boleh keluar dari berbagai masalah persoalan, ada harapan di balik dari semuanya itu. Seperti yang Allah nyatakan bagi umatnya. Dalam ketidakberdayaan mereka, Tuhan memulihkan keadaan mereka seperti tulang-tulang lagi yang sudah berserakan, tidak berarti lagi. Sudah mati, tiada kehidupan lagi, tetapi Roh Allah berkarya. Menumbuhkan urat-urat dan kemudian daging-daging, memberikan kehidupan yang berbentuk kembali seperti badan manusia. Demikian juga tentunya dengan kehidupan kita, dengan berbagai masalah persoalan yang sedang kita hadapi saat ini. Ada begitu banyak masalah-masalah, baik di tengah-tengah berbangsa, bernegara, di tengah-tengah persekutuan dalam jemaat, dalam kehidupan keluarga, ataupun secara pribadi. Begitu banyak masalah yang sedang dan bahkan sering kita alami. Kadang membuat kita menjadi putus asa. Bahkan kemudian kita bertanya bahwa apakah Tuhan masih peduli dengan kehidupan kita? Ketika mungkin kita merasa bahwa kita sudah tidak mampu lagi keluar dari masalah atau persoalan kita. Sehingga kemudian ya banyak orang yang mungkin mencari tempat-tempat di mana mereka bisa mendapatkan tempat untuk merasa bahwa mereka bisa lepas dari masalah mereka, persoalan mereka. Atau mungkin kemudian ada yang mengambil jalan pintas bahwa mereka akan keluar dari masalah mereka ketika mereka mengambil jalan pintas seperti itu. Hari ini bersama-sama kita diingatkan, disadarkan bahwa sesungguhnya Roh Kudus akan terus berkarya dalam kehidupan kita. Akan selalu menginsafkan kita, menyadarkan kita akan berbagai perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang sering kita perbuat dalam kehidupan kita. Kemampuan bagi para murid yang boleh dipakai oleh Tuhan bukan hanya bagi Petrus yang luar biasa dia mampu berkhotbah, tetapi juga tentunya bagi kita semua. Ketika Roh Kudus itu telah dicurahkan bagi kita semua, akan memberikan kekuatan, akan memberikan hikmat bagi kita untuk bagaimana kita hadir menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia yang Tuhan anugerahkan bagi kita bersama-sama. Terlebih tentunya dalam persekutuan kita di Jemaat Rantai Pau di tempat ini. Dalam penghayatan iman kita 106 tahun. Umur yang tentu sudah sangat lanjut kalau diukur dari umur manusia. Jarang orang yang bisa sampai pada umur ini. Itu berarti bahwa umur yang sudah sangat tua tentunya bagi Jemaat Rantai Pau. Pertanyaan ialah bahwa apa yang jemaat telah buat selama 100 tahun enam ini. Dan saya merkatu apa bisa dari saya budak mau tunapogau lantai kasih pulungannya teh. Ya, tentu kita semua bisa melihat dan menyaksikan sendiri, menilai sendiri bagaimana pertumbuhan jemaat ini sampai pada saat ini 106 tahun. Dan tentu kita bersyukur bahwa pasti banyak hal yang bisa kita lakukan dalam membangun kehidupan persekutuan ini. Dan kita percaya bahwa semuanya karena karya Roh Kudus
yang akan terus berkarya dan menuntun kita bersama-sama. Dan kita berharap dan terus berdoa bahwa kehidupan persekutuan yang kita bangun bersama-sama di tengah-tengah jemaat Tuhan ini sebagai panggilan bagi kita sebagai gereja, atau biasa disebut sebagai tripanggilan gereja, bukan hanya dipanggil untuk bersekutu, bukan hanya untuk melayani, tetapi juga untuk menyatakan kesaksian kita, baik secara ke dalam maupun secara keluar. Dan kita percaya bahwa Roh Kudus akan terus berkarya dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita hari ini dan juga di hari-hari yang akan datang. Tuhan dimuliakan. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, ketika bersama kita sungguh menghayati dan merenungkan bagaimana Roh Kudus itu berkarya dalam hidup kita, mungkin kadang kita tidak mampu untuk memahami ketika dalam berbagai persoalan masalah kita hadapi, bahwa apakah Roh Kudus itu sungguh-sungguh sedang berkarya di tengah berbagai masalah persoalan kita. Namun kita bersyukur bahwa malam hari ini kita sungguh menyaksikan bagaimana Roh Kudus terus berkarya dalam hidup kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk boleh bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan sesama kita, baik yang sempat hadir di ruangan di tempat ini maupun persekutuan secara virtual di berbagai tempat. Semuanya hanya oleh karena karya Roh Kudus bagi kita bersama. Mari kita mengucapkan doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita melalui doa Bapa kami. Kita berdoa bersama. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama kita akan menyatakan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan melalui pengakuan Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan ini dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil mencari umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Silakan duduk kembali. Saya akan membacakan sejarah singkat berdirinya Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Berdasarkan keputusan Sidang Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao tentang penetapan hari lahir Gereja Toraja Jemaat Rantepao pada tanggal 19 Maret 2018, maka memutuskan dan mengesahkan hari Minggu tanggal 23 Mei 1915 sebagai hari lahir Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Dasar dan landasan penetapan hari lahir Gereja Toraja Jemaat Rantepao adalah momentum pertama kalinya dilaksanakan baptisan kudus pertama kepada 3 orang, antara lain Karel Kadang, Cornelius Palobo, Yohanes Taruk, yang dilayani oleh misionaris Antonio A. Van de Lostre. Sejak berdirinya Jemaat Rantepao,
telah dilayani oleh 22 orang pendeta, antara lain sebagai berikut. 1. Pendeta Antonia A. van der Lostre. 2. Pendeta J. Belsma. 3. Pendeta Van Dijk. 4. Pendeta Estelande. 5. Pendeta J. Lebang. 6. Pendeta B. Tuling. 7. Pendeta Aceh Patandu. 8. Pendeta A. Rumpa. 9. Pendeta S. Sirupa. 10. Pendeta R. Tanggulungan. 11. Pendeta YP Polandos. 12. Pendeta IE Panggalo. 13. Pendeta John Tanan. 14. Pendeta CH Latu Perisa. 15. Pendeta Yorita Langi Sapangalo MTH. 16. Pendeta Dr. Randus Titus Tupang MM. 17. Pendeta Sarah Sampai Pairi STA. 18. Pendeta Samuel Tulak MIS. 19. Pendeta Hermin Mada STH MTH. 20. Pendeta Efraim Asang Matasak STH. 21. Pendeta Tabita Manggawa STH. 22. Pendeta David Tiranda STH. Tim penyusun sejarah Gereja Toraja Jemaat Rantepao hari ini, Minggu 23 Mei 2021, Gereja Toraja Jemaat Rantepao tepat berumur 106 tahun. Suatu momen yang bersejarah dalam pertumbuhan dan perkembangan Jemaat Rantepao dalam mengemban tugas tri panggilan gereja di tengah-tengah gereja di Indonesia, bahkan seluruh dunia secara luas. Harapan kita bersama, semoga Jemaat Rantepao terus diberkati Tuhan dalam mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Tuhan dimuliakan. Soli Deo Gloria. Sebaik puisi di hari ulang tahun ke-106 Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Mungkin kita hanya memiliki talenta yang kecil, tetapi kita kan bisa melakukan pekerjaan kecil dengan cinta kasih yang besar. Lewat talenta yang kecil, pernak-pernik perenungan ini kurangkai di ulang tahun yang ke-106 Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Gereja tempat di mana kami mencoba dan selalu mencoba menyulam benang-benang jiwa kami. Gereja tempat di mana kami berupaya belajar dan selalu belajar untuk jadi orang yang baik. Gereja di mana Tuhan mengumpulkan kami 1674 jiwa dari 491 keluarga untuk bersekutu dan beribadah. Telah 106 tahun Tuhan, tanpa henti kami meminta dan memohon. Telah begitu banyak doa dan litani yang terpanjat. Kami tak mau berhenti memahat iman kami dan anak-anak kami, meski tanpa tuntunan sekalipun. Khotbah-khotbah bersayap emas yang manis, hambar pahit, dan juga yang bergincuh telah berupaya merangkak dari mimbar ini ke suci sorgamu. Tak terhitung kasih yang telah terhambur lewat pintu-pintu gereja ini. Tapi juga tak terbilang amarah, benci dan kebohongan yang terancang di bangku-bangku panjang itu. 106 tahun Tuhan. Ya, sungguh sudah sangat tua.
Namun sudahkah dia dewasa, apalagi bijaksana? Tetapi gereja bukanlah seorang gadis atau seorang tua, tetapi bukan ajang suatu pameran dan pertunjukan. Gereja adalah tempat berlabuhnya jiwa-jiwa dari yang baik sampai yang usur. Jiwa-jiwa yang telah mengiyakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jiwa yang dihuni Roh Kudus hingga dia dibekali kekuatan ilahi. Jiwa-jiwa yang rindu untuk berterima kasih atas keselamatan yang telah Tuhan berikan lewat Kristus Yesus. Dan jangan kita pernah lupa bahwa fondasi gereja adalah adonan-adonan dari bahan-bahan yang berasal dari kristalisasi butir-butir air mata 1000 malaikat. Karena itu gereja juga punya jiwa dan ia bisa menangis. 106 tahun sebenarnya sudah terlalu lama untuk jadi lebih baik. Jika ia adalah serigala, maka ia adalah generasi kesekian, dan selalu di setiap momen waktunya untuk bertanggung jawab kepada hukum alam. Berapa banyak korban yang telah diterkamnya. Tapi kita bukanlah makhluk yang buas, bukan juga sekedar angka, bukan pula puisi yang mati. Kita memang cuma domba-domba yang kecil, sungguh hanya domba kecil dengan doa yang sederhana dan selalu tertunduk pasrah, tapi senantiasa bertanya dan bertanya dalam diam, kenapa memadah kelana ini begitu samar? Ke padang rumput manakah sang gembala menuntun kita? Selamat ulang tahun rumah ibadahku, labuhan iman jiwaku. Tuhan akan membantu, hanya Tuhan, karena kita membutuhkannya. Immanuel, Tuhan beserta kita. Baik, mungkin kita bisa bangkit berdiri. Jemaat, Ibu Bapak Majelis bisa mengambil tempat di belakang Pak Pendeta. Ya. Oke. Kita menyanyi Happy Birthday. Bisa tepuk tangan ya. Ya, dengan mengucap syukur kepada Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja,
perjalanan jemaat Tuhan 106 tahun yang dimulai dengan baptisan pertama. Luar biasa kasih Tuhan bagi jemaatnya. Sekalipun bahwa dalam perjalanan kehidupan berjemaat banyak hal yang senantiasa terjadi dan kita alami, namun kita bersyukur bahwa karya Roh Kudus sungguh-sungguh luar biasa bagi pertumbuhan jemaat Rantepao di tempat ini. Karena itu oleh pertolongan Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, dalam rangka kita mensyukuri 106 jemaat Rantepao ini sebagai bentuk simbol dari hari ulang tahun jemaat melalui kue ulang tahun yang ada, bahwa kita bersama-sama bersyukur untuk kasih tuntunan dan pemeliharaan Tuhan bagi jemaatnya. Sebagai simbol dari hari ulang tahun jemaat yang hari ini tepat hari keturunan Roh Kudus juga berulang tahun yang ke-106. Kita tentu bersuka cita dan terus memuji nama Tuhan dalam kita membangun kehidupan persekutuan ini. Tuhan dimuliakan. Iya, kita berikan aplaus tepuk tangan sama-sama ya. Silakan duduk kembali. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis, kedengarannya kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Kita berikan persembahan terbaik kita sambil pundi dijalankan akan diiringi dengan kidung pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Kasih-Mu menyelamatkan.
persembahkan apa yang kumiliki. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Tiada berarti bila hati karena kasih-Mu. Namun ku ingin memberi termasuk hari-hari hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat kita. Berdoa untuk kehidupan persekutuan di tengah-tengah jemaat Tuhan dalam mensyukuri 106 tahun perjalanan dan pertumbuhan jemaat Tuhan di Jemaat Rantepao. Dan juga kita akan mendukung dalam doa. Ada beberapa anggota jemaat Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Di warta jemaat ada 18 orang dan masih ada tambahan. Ada Ibu Martina Bangalino, istri dari Bapak Pendeta M. Samperiti di Lemo. Dan juga kita mendukung dalam doa orang tua kita yang lanjut usia di tengah-tengah jemaat Tuhan, Tuhan berkati dalam masa tua mereka. Dan juga bersyukur bersama dengan 53 orang hari ini dan sepanjang minggu ini dalam menikmati pertambahan usia dari Tuhan. Dan juga untuk pekerjaan anggota jemaat Tuhan. Dan kita mendukung dalam doa pemberkatan nikah bagi kedua saudari kita, Vikaria Retnowati Boong dan saudara Theophilus Marto Pasongli pada hari Sabtu 29 Mei, dan juga pasangan saudari Marlina Ratung dan saudara Yohanes Tupamahu yang akan dilaksanakan di Papua GKI Diaspora Abepura pada hari Senin 24 Mei. Mari bersama kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpuji Engkau ya Bapa dalam surga, semua oleh karena tuntunan karya Roh Kudus-Mu yang terus berkarya dalam hidup kami dimungkinkan bersama dalam persekutuan ibadah kami, dalam kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Juga kami bersyukur ya Tuhan, 106 tahun berdirinya jemaat Tuhan di Jemaat Rantepao. Sungguh kami mengalami betapa kasih sayang Tuhan tetap nyata kami alami. Sekalipun dalam suka duka perjalanan kehidupan persekutuan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Namun kami bersyukur ya Tuhan di usia yang ke-106 tahun ini. Sungguh luar biasa kasih-Mu dalam pertumbuhan iman jemaat Tuhan yang selalu nyata dan kami alami. Kami boleh nikmati bersama-sama. Kami terus berdoa kepada-Mu ya Tuhan untuk kehidupan persekutuan yang terus kami bangun bersama-sama di tengah-tengah jemaat Tuhan di Jemaat Rantepao. Tuhan memberkati kami semua. Bersama dengan segenap bajis gereja yang Tuhan boleh pakai dalam mengangkat tugas pelayanan. Mulai dari pendeta, penatua, diaken, dan semua pengurus-pengurus OIG. Tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan bagi kami dalam mengangkat tugas pelayanan, dalam membangun kehidupan persekutuan. Sungguh kami menyadari akan segala keterbatasan yang ada pada diri kami ya Tuhan. Namun kami percaya bahwa oleh tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu yang memberikan kemampuan hikmat bagi kami untuk sungguh-sungguh dimampukan mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Segenap anggota jemaat Tuhan dalam suka duka perjalanan hidup yang silih berganti mereka alami. Ada beberapa anggota jemaat Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh oleh karena berbagai sakit penyakit yang mereka alami. Baik mereka yang dirawat di rumah sakit dan di berbagai tempat. Tuhan berkati mereka, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan mereka.
perawatan, obat-obatan yang mereka terima, makanan, minuman, Tuhan berkati semuanya. Biarlah harapan kami ya Tuhan bahwa mereka boleh pulih dan sembuh dari berbagai sakit penyakit yang sedang mereka alami. Juga kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, bersama dengan para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan pelihara kehidupan mereka, Tuhan menjaga mereka. Biarlah mereka menikmati kasih Tuhan di tengah usia yang lanjut yang Tuhan masih anugerahkan bagi mereka. Mereka tetap kuat dan sehat, menikmati kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Juga kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, bersama dengan jemaat Tuhan yang dalam duka yang mereka alami oleh karena ditinggalkan orang-orang yang mereka kasih dan mengasihi mereka. Bersama dengan keluarga almarhumah Marta Sesa, Nenek Heru, yang besok akan dimulai upacara pemakaman sampai pada hari Rabu. Tuhan berkati semua keluarga, tetap mempersatukan mereka, memberikan kekuatan hikmat bagi mereka. Biar Tuhan dalam memulai acara pemakaman ini semuanya boleh berjalan dengan baik. Majelis gereja yang akan mengambil bagian, pemerintah, bahkan semua yang Tuhan boleh pakai, Tuhan memberkati, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Juga bersama dengan keluarga almarhum Andarias Tapi, orang tua dari Ibu Diaken Paulina Barania Tulak di Patengko, Mingkendek. Tuhan berkati semua keluarga, sehingga dalam rangkaian upacara pemakaman ini boleh berjalan dengan baik. Bersama dengan jemaat Tuhan, jemaat Rantepao yang akan mengambil bagian dalam ibadah penghiburan pada hari Rabu yang akan datang, Tuhan memberkati. Biarlah kiranya Tuhan bersama dengan keluarga saling menguatkan, menghiburkan di tengah duka yang sedang mereka alami. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi anak-anak kami dalam pertumbuhan dalam pendidikan mereka. Tuhan berkati mereka melalui orang tua untuk terus menuntun, memberkati. Kiranya oleh tuntunan kuasa-Nya Tuhan akan senantiasa memampukan untuk boleh menuntun kehidupan anak-anak kami ini, mengarahkan mereka Tuhan untuk tetap hidup dan berjalan dalam terang kasih Tuhan, menjauhkan diri mereka dari berbagai hal-hal yang bahkan bisa merusak diri mereka, merusak masa depan mereka. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk semua pelayanan-pelayanan yang akan diangkat sepanjang minggu ke depan ini. Tuhan campur tangan di dalamnya. Biarlah kami terus dimampukan untuk mengangkat semua tugas pelayanan yang Tuhan boleh karuniakan, baik melalui ibadah-ibadah insidentil, ibadah-ibadah rumah tangga. Berkati kami semua Tuhan, biarlah sungguh-sungguh kami dimampukan untuk mengangkat tugas pelayanan ini. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk rencana pemberkatan nikah bagi kedua pasang anak dan saudara kami, baik yang akan dilaksanakan di jemaat Tuhan, di jemaat Rantepao. Dalam beberapa minggu ke depan ini, beberapa pasang yang akan melaksanakan pemberkatan nikah. Tuhan berkati semuanya. Juga bersama kedua anak kekasih kami yang akan diberkati di Palopo, anak kekasih kami yang akan diberkati di Papua. Tuhan berkati mereka. Tuhan campur tangan di dalamnya. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Semua karena anugerah daripada-Mu. Ya Bapa di surga, kami juga bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Bersama dengan 53 orang anggota jemaat Tuhan, hari ini bahkan sepanjang minggu ini boleh menikmati pertambahan usia dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya bahwa semua karena kasih, karena anugerah-Mu, mereka boleh menikmati pertambahan usia dari Tuhan. Biarlah melalui pertambahan usia ini akan semakin bertambah pengenalan akan Engkau dan semakin mendekatkan diri mereka ke dalam tangan kuasa dan kasih-Mu ya Tuhan. Ya Bapa di surga, kami terus berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan berkati pemerintah kami. Berkati dan lindungi bangsa negara ini dari berbagai ancaman-ancaman, dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang bisa merusak kehidupan kami, kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Aparat keamanan yang Tuhan boleh pakai untuk menjaga, melindungi bangsa negara ini, Tuhan berkati mereka.
biarlah Tuhan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke akan senantiasa boleh terjalani dengan baik. Dan kami menikmati kasih Tuhan di dalam menjalani hidup yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Ya Bapa di surga, kami juga terus berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk semua yang Tuhan boleh pakai dan Tuhan libatkan di dalam pelayanan-pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan di Jemaat Rantepao, bersama dengan majelis gereja, kelompok pelayanan 4, bersama dengan kantor ya pianis, bersama dengan tim musik, bersama tim multimedia, tim COVID, dan semua yang Tuhan boleh pakai dalam jemaat Tuhan. Tuhan menguatkan kami, memberikan kesehatan yang baik, tetap menikmati kasih Tuhan dalam kami terus mengangkat segala tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan karuniakan. Ya Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-Mu yang Engkau terus anugerahkan bagi kami bersama-sama. Kami percaya bahwa segala apa yang ada pada diri kami, harta benda terlebih hidup ini adalah anugerah daripada-Mu. Karena itu layak dan patut kami senantiasa menyatakan tanda syukur kami kepada-Mu ya Tuhan atas segala berkat-Mu. Tuhan berkati apa yang boleh kami persembahkan malam hari ini. Biarlah semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, dan ajar kami untuk selalu mengelola dengan baik segala berkat Tuhan, baik dalam persekutuan di jemaat maupun berkat Tuhan dalam kehidupan kami secara pribadi, sehingga semuanya kami boleh pergunakan dengan baik demi hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Ya Bapa di surga, sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan tuntun sertai pelihara kehidupan kami. Biarlah kami terus boleh menikmati kasih Tuhan dalam kami menjalani hidup yang Engkau anugerahkan bahkan dalam sepanjang minggu ke depan ini. Ini doa kami kepada-Mu ya Tuhan. Ini syukur kami. Ampuni kami atas segala dosa kesalahan kami. Terima dengarkan kami yang datang bersyukur kepada-Mu. Di dalam anak-Mu Tuhan kami, Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 237, Roh Kudus tetap teguh. Mari bersama kita bangkit berdiri.
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, jalanilah hidup dengan sukacita dan percayalah Roh Kudus akan selalu menolongmu untuk hidup benar di dunia ini. Haleluya. Terpujilah Tuhan, sekarang kekal selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. NKB 100 ayat 1 dan 3. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan sebagai nyanyian syukur kita pada ibadah pada malam hari ini. Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapa-Mu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluati hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah rencanamu. Roh Kudus terus meluati hatimu.
menyelamatkanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ku tak akan